Wah wah wah, latihan perdana penuh kejutan. Patrick Kluivert bisa dapatkan banyak gol di kandang Australia. Loh kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, ada apa ini? Jelang lawan Australia, Sandy Walsh punya dendam ke Jordi Amat. Kira-kira ada dendam apa ya mereka? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, Timnas Indonesia gagal pakai gaya bermain total football kah? Ini pernyataan mengejutkan Erick Thohir tentang gaya bermain Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top, tak mau dipandang remeh. Rafael Struijk akan buktikan Timnas Indonesia raih 3 poin. Yuk saksikan beritanya hingga selesai, yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Latihan perdana penuh kejutan, Timnas Indonesia baru tiba di Australia. Timnas Indonesia baru saja mendarat di Sydney, Australia untuk menghadapi laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah Seychelles. Namun sesampainya di negeri kanguru, para punggawa Garuda tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka langsung menjalani latihan perdana yang penuh kejutan dan intensitas tinggi di ruang kebugaran hotel tempat mereka menginap. Dalam unggahan Instastory akun resmi Timnas Indonesia, tampak sejumlah pemain mulai dari Tom Haye, Jordi Amat, Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, hingga Ole Romeni sudah tiba dan langsung menjalani latihan gym. Latihan ini menjadi pemanasan awal sebelum mereka turun ke lapangan untuk persiapan taktik menghadapi Australia. Tidak hanya para pemain, sang pelatih kepala Patrick Kluivert juga hadir dalam sesi latihan ini. Kehadiran legenda sepak bola asal Belanda tersebut membawa semangat baru bagi skuad Garuda. Kluivert terlihat langsung berbaur dengan para pemain, menunjukkan bahwa ia siap mengawal perjalanan Timnas Indonesia dalam laga berat yang akan datang. Selain Kluivert, asisten pelatih Denny Lanzaat dan Alex Pastoor juga turut serta dalam latihan ini, memastikan persiapan tim berjalan lancar. Sejumlah pemain lain seperti Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Justin Hubner juga sudah bergabung dengan tim di Sydney. Namun masih ada beberapa nama yang belum terlihat seperti Maarten Paes, Emil Audero, Jay Itzes, Mas Hilgers, Kevin Dix, dan Joy Pelupesi. Mereka dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan sebelum laga berlangsung. Sesi latihan ini menunjukkan keseriusan Timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan krusial melawan Australia. Dengan hanya 23 pemain yang akan masuk dalam skuad akhir pada hari pertandingan, persaingan antar pemain semakin ketat. Setiap pemain harus membuktikan diri dalam sesi latihan agar mendapat tempat di daftar utama. Duel Australia versus Timnas Indonesia menjadi laga penting yang bisa menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa dan setiap poin yang diraih akan sangat berarti dalam perburuan tiket menuju turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Dengan latihan perdana yang penuh kejutan dan semangat juang tinggi dari para pemain, bagaimana menurut kalian peluang Timnas Indonesia menghadapi Australia? Apakah persiapan ini cukup untuk menghadapi tekanan dari Seychelles? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert bisa dapatkan banyak gol saat lawan Australia. Kabar baik datang bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia diprediksi bakal menang telak atas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi ini bukan tanpa alasan mengingat Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak opsi di lini serang serta ditangani oleh seorang pelatih top dunia, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sudah menunjukkan pengaruh besarnya sejak bergabung dengan Timnas Indonesia.
PSSI bahkan secara terbuka mengakui bahwa ia adalah pelatih terbaik yang pernah menangani Garuda. Meskipun pertandingan melawan Australia baru akan berlangsung pada 20 Maret, Kluivert sudah mendapatkan julukan sebagai pelatih terbaik Timnas Indonesia. Ini membuktikan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan sebelum memimpin tim dalam laga resmi. Salah satu keunggulan utama Timnas Indonesia saat ini adalah lini serang yang semakin berbahaya. Patrick Kluivert memiliki banyak pilihan pemain depan yang siap mencetak gol. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, hingga dua pendatang baru oleh Romagne dan Septian Bagaskara menjadikan lini depan Garuda semakin tajam. Dengan komposisi ini, mustahil bagi Timnas Indonesia untuk tidak mencetak gol dalam pertandingan nanti. Oleh Romagne, pemain keturunan Belanda yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, menjadi tambahan amunisi penting bagi tim. Bermain untuk Oxford United, mantan pemain FC Utrecht ini dikenal memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Begitu juga dengan Septian Bagaskara, striker Dewa United yang tampil impresif di Liga 1 dengan torehan 7 gol dan 1 assist dari 25 pertandingan. Kehadiran mereka semakin memperkuat serangan Timnas Indonesia. Selain faktor pemain, pengalaman Kluivert sebagai mantan striker top Eropa juga menjadi alasan kuat mengapa Timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol. Sebagai ex-pemain Barcelona dan Timnas Belanda, Kluivert memahami betul bagaimana membangun lini serang yang efektif dan mematikan. Dengan kemampuannya dalam melatih pola serangan, para pemain Indonesia berpotensi tampil lebih agresif dan produktif di laga melawan Australia. Melihat semua faktor ini, peluang Timnas Indonesia untuk menang telak atas Australia semakin besar. Apakah menurut kalian Timnas Indonesia mampu mencetak banyak gol dalam laga nanti? Seberapa besar pengaruh Patrick Kluivert terhadap performa Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diam-diam Sandy Walsh punya dendam ke Jordi Amat. Kabar mengejutkan datang menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia, namun di tengah persiapan tersebut, sebuah cerita menarik muncul dari dua pemain andalan Garuda, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sandy Walsh akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam secara unik kepada Jordi Amat. Bukan dalam arti negatif, melainkan dalam konteks pengalaman mereka di dunia sepak bola. Jordi Amat sering membanggakan pengalamannya menghadapi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saat masih bermain di La Liga, dan kini giliran Sandy yang berkesempatan merasakan duel dengan Ronaldo secara langsung. Dalam undian perempat final AFC Champions League Elite atau Liga Champions Asia, klub yang dibela Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos akan bertemu dengan Al Nassr, tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo sejak 2022. Laga ini akan berlangsung pada 26 April di Jeddah, Arab Saudi dalam format single match. Kesempatan ini tentu menjadi momen spesial bagi Walsh untuk menunjukkan kemampuannya melawan salah satu pemain terbaik dunia. Sebelumnya, Sandy sempat mengungkapkan bahwa ia sudah bosan mendengar cerita Jordi Amat tentang pengalamannya melawan Ronaldo dan Messi. Dalam sebuah podcast, Walsh bercanda bahwa Jordi Amat selalu membicarakan momen tersebut seakan menjadi cerita wajib yang terus diulang-ulang. Kini Sandy memiliki peluang untuk membuat ceritanya sendiri dengan menghadapi Ronaldo secara langsung di lapangan. Namun bukan hanya Ronaldo yang menjadi tantangan bagi Walsh. Al Nassr juga diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Sadio Mane, Marcelo Brozovic, dan Aymeric Laporte. Laga ini tentu akan menjadi ujian berat bagi bek Timnas Indonesia tersebut. Di sisi lain, performa Walsh sedang dalam tren positif bersama Yokohama F. Marinos. Dalam laga terakhir J1 League 2025-2026, ia tampil solid sebagai bek tengah dan membantu timnya menang 2-0 atas Gamba Osaka. Keputusan pelatih Steve Holland menempatkannya di posisi bek tengah terbukti efektif dengan Yokohama hanya kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Kesempatan Walsh menghadapi Ronaldo juga bisa menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih Patrick Kluivert kini harus mempertimbangkan apakah tetap menempatkan Walsh di posisi bek kanan atau mencoba memainkan dia sebagai bek tengah melihat performanya di klub. Dengan laga melawan Australia yang semakin dekat, keputusan Kluivert akan sangat menarik untuk dinantikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sandy Walsh akan sukses mengalahkan Al Nassr dan membuktikan bahwa ia juga bisa menciptakan kisah epik seperti Jordi Amat? Atau justru Australia yang harus lebih waspada dengan performa apiknya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bahrain ditinggalkan supporter fanatiknya. Kabar mengejutkan datang jelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah menyediakan kuota sebanyak 3.000 tiket untuk pendukung Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Namun, kabarnya tiket tersebut tidak ada yang membeli. Bahrain awalnya diberikan kesempatan untuk mengambil kuota tiket tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pertandingan internasional. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) tidak juga mengambil tiket tersebut. Akhirnya PSSI memutuskan untuk menjualnya kepada pendukung Timnas Indonesia dan tiket tersebut langsung ludes dalam waktu beberapa jam saja. Menurut Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita, pihaknya sudah memberikan kesempatan bagi Bahrain untuk mengambil tiket tersebut. Namun hingga tenggat waktu yang diberikan, tidak ada konfirmasi atau pengambilan tiket dari pihak Bahrain. Kami memberikan slot 3.000 tiket kepada Bahrain. Tapi sampai hari H mereka tidak mengambil sama sekali, ujar Marsal dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menambahkan bahwa karena tidak ada permintaan dari pihak Bahrain, tiket tersebut langsung dijual kembali kepada supporter Indonesia yang antusias untuk menyaksikan laga tersebut. Situasi ini semakin memperjelas bahwa Bahrain tampaknya tidak terlalu tertarik untuk membawa banyak supporternya ke Indonesia. Bahkan sebelumnya Bahrain sempat meminta pertandingan ini dilakukan di tempat netral karena alasan keamanan. Permintaan tersebut didasari oleh ketegangan yang terjadi setelah pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di mana laga berakhir imbang 2-2. Saat itu banyak netizen Indonesia yang merasa kesal dengan kepemimpinan wasit dan perlakuan Bahrain terhadap Timnas Garuda. Akibatnya media sosial Bahrain dibanjiri komentar pedas dari netizen Indonesia. Hal inilah yang membuat Federasi Bahrain khawatir akan keselamatan tim dan supporternya saat bertandang ke Jakarta. Meski begitu, laga tetap akan digelar sesuai jadwal di SUGBK dan Timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang siap membakar semangat para pemain. Tanpa kehadiran supporter Bahrain, atmosfer pertandingan kemungkinan besar akan didominasi oleh nyanyian dan yel-yel dukungan bagi skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini keuntungan bagi Timnas Indonesia? Atau justru Bahrain sedang memainkan strategi psikologis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Total Faux Otbal gagal dimainkan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert datang ke Timnas Indonesia dengan membawa filosofi total football, sebuah strategi menyerang khas Belanda yang mengandalkan fleksibilitas posisi pemain dan penguasaan bola tinggi. Harapannya gaya permainan ini bisa mengangkat level permainan Timnas Garuda di panggung internasional. Namun melihat kondisi saat ini, apakah strategi tersebut benar-benar bisa diterapkan dengan sukses? Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya tidak ingin berekspektasi tinggi terhadap permainan Timnas Indonesia, terutama saat menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Baginya, yang terpenting bukanlah gaya bermain yang indah, tetapi hasil akhir. Saya tidak tahu ekspektasi mainnya seperti apa. Yang penting bagi saya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin agar mimpi ke Piala Dunia 2026 bisa tercapai, ujar Erick. Pernyataan ini cukup menarik. Artinya PSSI lebih fokus pada hasil ketimbang proses permainan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan filosofi total football yang membutuhkan waktu, pemahaman taktik mendalam, dan eksekusi yang sempurna di lapangan.
Jika hanya hasil yang diutamakan, apakah itu berarti Kluivert harus mengorbankan filosofi permainannya dan kembali ke strategi bertahan yang lebih pragmatis? Sejauh ini di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia memang terlihat mencoba bermain lebih menyerang dengan penguasaan bola lebih baik. Namun, lawan-lawan yang dihadapi tidak mudah. Australia misalnya memiliki fisik yang jauh lebih unggul dan pengalaman bertanding yang lebih matang. Jika timnas Indonesia tetap memaksakan gaya permainan menyerang tanpa keseimbangan, justru bisa berisiko kebobolan banyak gol. Di sisi lain, ada pendapat bahwa timnas Indonesia harus berani mencoba gaya bermain modern jika ingin berkembang. Jika hanya fokus pada kemenangan tanpa membangun identitas permainan yang jelas, maka perkembangan sepak bola Indonesia bisa berjalan stagnan. Filosofi total football memang sulit diterapkan dalam waktu singkat. Tetapi dengan pemain-pemain yang mulai terbiasa bermain di luar negeri seperti Tom Haye dan Sandy Walsh, ada potensi gaya permainan ini berhasil dalam jangka panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sebaiknya tetap berpegang pada filosofi total football atau lebih baik fokus pada strategi bertahan dan hasil akhir seperti yang diharapkan Erick Thohir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Fans Twente cium gelagat aneh dari Mads Hilgers. FC Twente baru saja mengalami kekalahan telak 2-6 dari Feyenoord dalam laga pekan ke-26 Liga Belanda 2024-2025. Kekalahan ini bukan hanya membuat posisi mereka turun ke peringkat kelima, tetapi juga memicu kemarahan para penggemar. Salah satu pemain yang paling disorot dalam pertandingan ini adalah Mads Hilgers, bek yang baru-baru ini mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung di De Groot-Vestes Stadium, Hilgers tampil sebagai starter dan mendapatkan rating buruk dari situs statistik SofaScore, yakni 6,1. Bahkan performanya hanya sedikit lebih baik dibandingkan Matthias Gjolo dan kiper Lars Unnerstal yang masing-masing mendapatkan rating 5,9. Hal ini membuat fans FC Twente mencium gelagat aneh dari bek keturunan Belanda Indonesia tersebut. Banyak fans menuduh bahwa pikiran Hilgers sudah tidak sepenuhnya berada di FC Twente. Mereka menduga bahwa fokusnya telah terbagi karena panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah komentar bernada frustrasi pun bermunculan di media sosial. Salah satu akun bernama Sharon Woodstra menuliskan, Hilgers sudah membayangkan dirinya makan rendang di Indonesia. Setidaknya pikirannya tidak ada di sana. Sementara akun Rochfish menambahkan, Hilgers sudah memikirkan Indonesia kemarin. Betapa buruknya permainannya. Tentu saja dia tidak sendirian. Kemarahan fans semakin memuncak dengan adanya komentar dari akun Hakan Agir yang menyarankan agar pihak klub mengembalikan uang tiket para penonton setelah menyaksikan penampilan buruk Twente. Kritik tajam juga datang dari Jeroen Hendricks yang mempertanyakan semangat juang dan mentalitas tim. Cerita omong kosong standar, tunjukkan di lapangan. Selama berminggu-minggu kita telah melihat pekerjaan yang gagal. Di mana pertarungan dan semangat juangnya? Sementara itu, akun PDB menyoroti gaya bermain Hilgers yang dianggap tidak efektif. Saya akan membuatnya singkat dan mungkin akan diolok-olok, tapi saya sudah lama merasa terganggu dengan cara bermain Mads Hilgers. Dia memperlambat permainan lebih dari sekali dengan berlari, membawa bola dari belakang terlalu lama dan kemudian memainkan bola yang sama melebar atau ke belakang lagi. Bahkan ketika dia benar-benar terlibat dalam duel, hal itu seringkali dilakukan dengan cara yang sangat bodoh, gegabah, dan layak mendapat kartu. Situasi ini memicu perdebatan di kalangan fans FC Twente. Apakah benar penampilan buruk Mads Hilgers disebabkan oleh panggilan timnas Indonesia? Ataukah ada faktor lain yang membuat performanya menurun? Bagaimana pendapat kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dipandang remeh Rafael Struijk buktikan raih 3 poin. Timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kali ini skuad Garuda akan bertemu dengan Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Sebelum laga ini banyak pihak yang memandang sebelah mata kekuatan tim merah putih. Namun Rafael Struijk dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya siap membuktikan bahwa mereka bisa meraih kemenangan. Dalam sejarah pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia memang tidak diunggulkan. Pada Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 0-4. Meski begitu, Struijk menilai bahwa pertandingan tersebut adalah bagian dari proses berkembangnya tim. Kami bermain di Piala Asia dan kalah 4-0, tapi itu awal dari proses ini. Dalam 20 menit pertama, kami sebenarnya tampil kuat dan seharusnya bisa mencetak gol. Namun setelah itu Australia lebih banyak mengendalikan permainan dan menunjukkan kualitas mereka dengan mencetak 4 gol, ujar Struijk. Di pertemuan berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Menurut Struijk, hasil tersebut adalah bukti bahwa tim Garuda mampu bersaing di level tinggi. Pertandingan itu bisa saja berakhir dengan hasil berbeda. Tapi atmosfer stadion luar biasa dan hasil imbang adalah sesuatu yang adil bagi kami, tambahnya. Kini timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan besar melawan Australia di kandang lawan. Struijk menegaskan bahwa meskipun timnya dianggap sebagai underdog, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saya pikir kami memang tidak diunggulkan, tapi kami sudah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing. Kami akan membuktikan bahwa kami bisa meraih hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya untuk membawa pulang 3 poin, tegas penyerang yang kini bermain untuk Brisbane Roar. Namun ada tantangan lain yang dihadapi Struijk secara pribadi. Di klubnya Brisbane Roar, ia tidak mendapatkan banyak menit bermain. Awalnya, ia berharap bisa tampil reguler setelah meninggalkan ADO Den Haag, tetapi kenyataan berkata lain. Dalam 6 pertandingan terakhir, ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Ketika datang ke sini Australia, rencananya adalah untuk bermain lebih banyak dan terus berkembang. Namun ternyata tidak sesuai harapan, ungkap Struijk. Salah satu faktor yang menjadi kendala baginya adalah cuaca ekstrem di Australia yang bisa mencapai 37 derajat Celcius. Selain itu, gaya permainan di Liga Australia yang lebih mengandalkan fisik juga menjadi tantangan tersendiri. Kompetisi di sini lebih menuntut fisik dibandingkan Liga Belanda yang lebih banyak mengandalkan taktik, jelasnya. Dengan minimnya menit bermain, posisi Struijk di timnas Indonesia pun terancam. Apalagi timnas Indonesia kini memiliki opsi baru di lini serang dengan hadirnya Ole Rommenje yang bisa menggeser posisinya sebagai ujung tombak. Namun, Struijk tidak gentar. Justru, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan utama di lini depan skuad Garuda. Apakah Struijk bisa membawa 3 poin untuk Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Skuad Garuda sudah komplit di Australia. Angin segar berhembus bagi timnas Indonesia. Penjaga gawang andalan Garuda Maarten Paes akhirnya tiba di Sydney dan melengkapi skuad timnas Indonesia yang siap tempur menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Paes menambah kepercayaan diri skuad Garuda yang kini diperkuat para pemain terbaik dari berbagai liga top dunia. Setelah perjalanan panjang dari Amerika Serikat, Maarten Paes mendarat di Bandara Sydney pada Selasa 18 Maret 2025 pagi waktu Indonesia. Kehadirannya disambut antusias oleh supporter merah putih yang sudah menanti. Mengenakan sweater gelap dan celana panjang dengan koper di tangan, Paes terlihat santai namun fokus. Apa kabar? Selamat pagi, sapanya ramah kepada fans yang langsung membalas dengan semangat. Dengan lengkapnya skuad, timnas Indonesia kini memiliki kekuatan penuh untuk menghadapi Australia. Nama-nama besar seperti Emil Audero, Calvin Verdonk, Jay Etzes, Maes Hilgers, Kevin Dix, Joy Pelupeschi, dan Dean James telah lebih dulu bergabung di Sydney. Kombinasi antara pemain abroad dan talenta lokal membuat skuad Garuda semakin solid. Laga kontra Australia bukan sekadar pertandingan biasa.
Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga di grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan persaingan yang semakin ketat, kemenangan atas Australia akan membuka peluang besar bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia mungkin lebih diunggulkan di atas kertas, tapi Timnas Indonesia tak bisa dianggap remeh. Pada pertemuan terakhir di GBK, Indonesia mampu menahan imbang The Socceroos 0-0, membuktikan bahwa Garuda bisa memberikan perlawanan sengit. Kini dengan kekuatan penuh dan semangat membara, pasukan Patrick Kluivert siap untuk bantai-bantai Australia di kandangnya sendiri. Momen ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan diri. Semangat juang, disiplin taktik, dan kerja sama tim akan menjadi kunci keberhasilan. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dan membawa pulang 3 poin penting? Yuk, tulis prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan semangat untuk para pemain Garuda. Merah putih, kita bisa!